Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berkumpul dalam ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas. Ayo, jago. Bu, pasal lagi. Sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa menurut terima kasih. Doa dimulai. Baiklah, kita melakukan terlebih dahulu ya. Yang tadi hanya dengan belah hadir. Ayo, Bu. Miftah Hudana, Rawaya. Jadi ada semua ya. Ya, Bu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, siapa sih yang sudah tahu apa itu norma? Mengatakannya, ya adalah apa? Aturan. Ya benar. Selanjutnya, Dani, ya benar. Jadi, norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah dan dalam bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti kalau kelakuan, adat istiadat dan kebiasaan. Berdasarkan KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga mengendali tingkah laku yang sesuai. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan cara dan budaya. Oleh karena itu, norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Jadi, pada tingkatnya, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan mengendali tingkah laku. Tujuan adanya norma. Siapa nih yang sudah tahu tujuan adanya norma di dalam masyarakat? Ya, Raya? Tujuannya mengatur kehidupan masyarakat. Ya, benar. Norma ditentukan untuk mengatur perilaku masyarakat supaya teratur, tertib, dan menciptakan kehidupan yang tetap. Tanpa adanya norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku. Akibatnya, konflik akan sering terjadi. Yang selanjutnya macam-macam norma. Siapa nih yang sudah tahu apa saja macam-macam norma? Ada berapa? Belum? Belum. Jadi macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama norma agama. Siapa yang tahu apa itu norma agama? Apa namanya? Ya, Allah. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia yang bersumber dari kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, benar. Norma agama adalah peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, dan arahan yang berdasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersifat dogmatis atau tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Ada yang tahu contohnya? Bisa lihat gambar. Siapa yang tahu contohnya? Toleransi. Ya, benar. Apa? Salah satu contohnya yaitu saling menghargai antar umat beragama. Yang selanjutnya yaitu norma hukum. Siapa yang tahu norma hukum? Pengertiannya, apa namanya? Jadi, norma hukum merupakan undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang dibentuk oleh negara yang bersifat memaksa. Norma hukum merupakan undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi dan bersifat dan mempunyai sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Yang selanjutnya, ada yang tahu itu gambar apa? Motor, Bu. Lalu lintas jalan merah. Ya, gambar lalu lintas. Jadi salah satu contoh dari norma hukum yaitu mematuhi lalu lintas. Yang selanjutnya norma kesopanan. Ada yang tahu norma kesopanan itu apa? Jadi, norma kesopanan adalah sebuah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi sosial. Norma kesopanan menentukan bagaimana kita seharusnya berperilaku, berbicara, dan merespon dalam berbagai situasi. Sanksi dalam norma kesopanan ada yang tahu? Pengucilan. Ya, pengucilan. Pengucilan oleh masyarakat dan tidak disenangi oleh teman-teman. Ada yang tahu tidak contoh ini? Ada yang bisa menjelaskan? Contoh apa itu contoh apa? Mengingatkan guru lagi menjelaskan. Iya, nah itu salah satu contoh norma kesopanan. Yang selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri.
Sebagai contoh, tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah dan saling menjaga kehormatan diri dan orang lain. Sebelum lanjut, apakah ada dari pertanyaan? Ya, Bu. Bu, ya. Jadi, persilakan. Kenapa norma itu penting dalam kehidupan masyarakat? Coba, yang lain ada yang bisa menjawab? Mengapa norma itu penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, Bu. Ya, apa? Jadi norma itu penting karena itu menjadi peraturan pendidikan masyarakat. Ketika kita tidak punya peraturan, kita akan menabrak-nabrak suatu hal yang ada. Contohnya, ibarat yang merah di perempatan, tidak ada lampu merah, itu lampu merah sebuah norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat untuk mereka gantian berjalan. Coba ada lampu merah, mereka katakan berusaha sama lain itu. Jadi pas yang kalian orang mati, benar. Jadi norma itu penting dalam kehidupan masyarakat karena norma berfungsi untuk mengatur kehidupan antar masyarakat. Jika tidak ada norma dan kata tadi, pasti akan banyak terjadinya masalah. Yang selanjutnya, Ibu akan membagi kalian kelompok terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama dari Mifta, Yani, Ablan, Abdullah, dan Siska. Selanjutnya, yang lain kelompok 2. Di sini, Ibu akan memberikan contoh gambar. Kalian amati bersama, kalian berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. Selanjutnya, nanti Ibu akan minta kalian menjelaskannya ke depan. Kalian waktu 2 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi sama teman kelompoknya, Pak. Apa diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi setiap kelompok menyuruh salah satu perwakilan untuk menjelaskan ke depan. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang menjelaskan? Ya, silakan Abang. Sebenarnya itu jadi sekolah terhilang bukan semua. Itu gambar apa, Abang? Jadi Bu, ini gambar anak Kalian sekolah. ada yang teman-teman? Jadi di sini gambar anak sekolah ditilang oleh penegak hukum Itu sedang atau polisi. norma apa? Ini melanggar norma hukum, Bu, karena peraturan undang-undang dasar Republik Indonesia bahwasanya persyaratan untuk membawa kendaraan bermotor roda 2 dan 4 itu harus di atas 17 tahun dan memakai helm dan memakai perlengkapan yang ada. Dan yang penting ada SIM. Cuma bukan lihat 20 tahun ada SIM. Sanksinya sebelum apa? Sanksinya terkadang denda, terkadang ditahan motornya, tapi terkadang polisi minta denda aja, Bu. Terima kasih, Abang. Baik, Bu. Apakah yang lain sudah paham mengenai yang dijelaskan Abang? Baik, Bu. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, aku. Itu gambar apa? Ini seseorang lagi mencontek temannya itu atau tidak? Bisa dilihat teman-teman? Nah, Itu sedang melakukan apa? kesusilaan Karena dan karena mencontek temannya. Karena perbuatan mencontek adalah perbuatan yang berhubungan dengan hati nurani atau hal yang bersumber dari keinginan dalam diri seseorang individu. ya. Selanjutnya sanksinya bisa berupa apa? Disiplin. Yang lain apakah sudah paham? Baru. Karena yang lain sudah paham, jadi hari ini ada yang masih ingat kita tadi belajar tentang apa? Jadi norma itu siapa yang tahu? Ya, benar. Ya, benar. Selanjutnya tujuan adanya norma tadi apa? Untuk mengatur batas-batas yang ada. Ya. Sebelum pulang, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi sudah paham semua ya? Baiklah. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Pada bersilakan untuk berdoa. Belum pulang, biar kita berdoa oleh Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Allahumma Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu pada minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.